Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dua alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya konsentrasi untuk adik-adik asrama. Dalam hal ini asrama Salman. Yang pertama, anak-anakku semuanya yang baik, soleh-solehah. Kalian adalah anak kandung kedua dari kami pengurus pembina asrama Salman. Khususnya kami berdua, Agung Yani, ya. Anak saya, anak kami 4, cucu kami 6, dan sekarang anak kandung kami kedua adalah anak-anak asrama Salman yang berkomit untuk membangun Salman dan Indonesia. Rabbana hab lana minaz sholihin. Baik, poin pertama, sekarang pagi ini akan tanda tangan kontrak, ya, tanggal 7 Juni 2020. Yang kedua berikutnya, aktivitas harian, aktivitas pekanan, jaga aktivitas harian, aktivitas pekanan, dan bulanan, semesteran, Masya Allah, ya. Terserah masing-masing sekemampuannya seberapa, tapi saya berharap Fasil bisa memfasilitasi rutinitas aktivitas harian apa, pekanan apa, ya, bulanan apa, terus semesteran apa, gitu. Kenapa? Karena dari harian tadi itu kalau setiap harinya positif, energik, semangat gitu, maka insya Allah dalam satu pekan itu akan bisa diselesaikan juga dengan baik, ya. Jadi satu pekan bisa dengan baik. Kalau harian tadi sudah selesai, maka pekanan selama sepekan tadi ada hari istirahat, ya, satu hari, ya, atau kegiatan yang lain selain harian tadi. Nah, kemudian kalau pekanan tadi berjalan dengan baik, insya Allah semesteran akan berbaik. Semesteran apa? Kenapa semesteran? Karena IPK Anda tetap harus menjadi kriteria. Ya, tentu kriteria pertama iman, takwa, amal soleh, udah, ya. Ilmu, iman, amal, ya. Iman, ilmu, amal, ya. Masya Allah, jadi gitu. Jadi dalam satu semester IPK Anda harus melewati batas minimal yang disepakati. Oke, sana. Baik, dengan begitu Anda akan tetap bisa di asrama Salman di semester pertama, kemudian semester kedua, dan kemudian bisa jadi fasilitator di asrama Salman, dan kemudian bisa jadi asisten manajer, bisa jadi manajer, dan bisa jadi pengurus. Apakah jadi dosen, jadi pengusaha, atau jadi birokrat, tapi jadi pengurus Salman. Kenapa demikian? Karena harus ada keberlanjutan. Usia kita masing-masing hanya sampai 70-80, ya. Ada yang 100 juga udah capek sekali gitu. Jadi oleh karenanya harus ada pergantian terus. Nah, untuk pergantian terus ini, inilah pesan kami melalui asrama ini sejak sekarang bisa menyiapkan diri. Baik, ini poin pertama. Poin kedua, anak-anak semuanya, bahwa kita paham diri kita, keluarga kita, ya, keluarga besar dan bangsa kita bersama seluruh bangsa di dunia ini harus bisa membangun peradaban dengan baik dengan seluruh anak bangsa. Oke, saya mulai dari pertama. Saya sering mengucapkan selamat menikmati dan perjuangan setiap hari, seminggu, sebulan, satu semester. Kemudian segera lulus, segera nikah. Memang segera, ya. Artinya bukannya pacaran ngabisin waktu, tetapi Anda mohon pada Allah, ya Allah, luluskanlah saya pada waktu yang tepat, ya, yang baik, dan kemudian carikanlah jodoh untukku, misalnya. Silakan masing-masing, ya. Tentu ya salah satunya adalah soleh-solehah, udah pasti. Nah, kenapa? Nanti Anda kalau praktikum dengan keluarga itu, Anda akan tahu bahwa ternyata berdua pun susah untuk bisa sepakat. Saya ulangi lagi, saya dan Bu Nenek Yani, kakak Agung Nenek Yani, sudah 35 tahun, 36 tahun bahkan sekarang ini menikah. Itu perbedaan selalu ada. Bahkan netizen harus paham kenapa kita harus bersinergis. Kata sinergis, kerjasama itu gampang, tapi susah pelaksananya. Hanya bisa kalau kita syukur, sabar, dan musuh kita yang utama adalah setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua ayat yang bagus untuk kita ingat. Alam taro anal fulka tajri fil bahri binimatillah liyuriyakum min ayatih inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Atau sabar syukur. Ya, jadi surat 31 ayat 31. Nah, kemudian yang berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin.
musuh kita utama adalah iblis, setan. Nah, ketika akan bangun berdua, itu setan nggak akan rela, ada khusus iblis khusus menggoda suami dan istri. Nah, kalau berdua saja susah, maka bangun negara ini pasti susah sekali ya. Susah sangat amat susah sekali. Gitulah kurang lebih. Nah, dengan kesadaran itu maka kita harus belajar. Kenapa bangun negara susah? Karena musuh kita iblis gitu. Maka kalau ada kita berbeda dengan beda partai, beda suku, agama, bangsa, suku bangsa, maka nggak masalah gitu. Kalau Allah menghendaki semuanya jadi satu umat, tapi tidak, Allah tidak membuat itu, karena itu justru ujian bagi orang-orang yang berakal, orang yang syukur sabar. Syukur sabar kalau dicari di Al-Quran, Al-Quran digital ada 3. Satu di surat Luqman, mengajari berkeluarga, hikmah dari Pak Luqman. Yang kedua di surat Asy-Syura, musyawarah antara suami istri sama bangsa. Yang ketiga di surat Saba, kalau syukur sabar tidak dipunyai maka negara itu akan tenggelam oleh korupsi. Kebetulan saya mengajar pendidikan anti korupsi juga. Jadi syukur sabar, musuh kita adalah iblis. Itu bagi Islam itu menjadi pedoman. Dan saya kira bagi kawan-kawan yang lain, agama yang lain akan mengenal konsep setan juga. Insya Allah kita akan bisa kerjasama dengan agama lain, dengan anak suku bangsa lain. Maka ketika di asrama Saman ini belajarlah untuk menjadi pribadi yang kafah, musuhnya hanya iblis, dan kemudian membangun diri pribadi, berani segera lulus, segera nikah, kemudian membangun bangsa ini. Jadi tidak hanya nikah untuk diri sendiri, enggak, itu hanya untuk anak sendiri, enggak. Rugi kita ya kalau punya anak sendiri, anak cucu sendiri, tapi anak cucu bangsa ini kemudian membangun dunia. We are living in the very small world. Kenapa saya sampai di sana? Kebetulan saya sipil air yang banjir di Jakarta, yang terjadinya global warming ya, climate change ini harus dihadapi oleh seluruh anak bangsa. Nggak bisa hanya satu bangsa sendiri, hanya bangsa sendiri kemudian membakar hutan gitu. Orang lain akan kena pengaruhnya juga. Tentu demikian juga yang industri kayak Amerika, Cina kemudian membuat CO2 demikian, ini kemudian bolong lapisan ozon, dan kemudian itu nggak boleh juga. Ya, kita harus sama-sama ya, Amerika, Cina, Indonesia ya, itu bersama-sama untuk membangun bumi yang kecil ini. We are living at a very small but benar, bumi ini kecil ya. Oleh karenanya dalam Muslim, kalau kawan nanti di asrama harian itu subuh harus di masjid, terutama yang laki-laki ya. Sholat qobla subuh 2 rakaat lebih baik dari dunia seisinya. Coba bayang nggak, masa sih sholat subuh 2 rakaat aja sampai baik dari dunia seisinya? Jadi coba bayangkan, Allah akan memberi hadiah kepada orang yang patuh, iman, takwa, amal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hadiah yang jauh lebih baik dari dunia seisinya ya. Dunia ini hanya sekian. Kalau pasir-pasir di laut tadi yang katalah seperti dunia ya, itu diberikan pada satu orang, gitu, orang yang patuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat qobla subuh 2 rakaat sebelum subuh, maka Allah akan memberikan itu ya. Karena bagi yang orang belum biasa sholat subuh itu berat sekali. Mata ini beratnya seperti gunung gitu ya, susah sekali dibuka. Tapi bagi di Salman maka kesempatan Anda untuk biasa sholat subuh di Salman, di masjid, sholat qobla subuh, syukur tahajud ya, syukur tahajud untuk merenungkan siapa Anda, siapa kita, dan apa buat apa kita hidup di dunia ini. Rabbana hab lana minas sholihin. Setelah kontrak Anda wajib melakukan hal-hal seperti ini sehingga Anda siap menjadi pemimpin bangsa. Terakhir yang tidak mudah, membangun bangsa tadi, musyawarah dengan suasana bangsa tadi, kita sudah sepakat dengan Pancasila. Ya, the founding father dari Indonesia ini ada Pancasila, meliputi 6 agama ya, yang semua percaya kepada agama. Maka insya Allah kita bisa menegakkan Pancasila ini di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, negara Republik Indonesia ini. Dan Anda jangan ragu ya, dan terus praktikum bagaimana membangun diri, keluarga, dan bangsa ini dari asrama untuk Indonesia, dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Rabbana hab lana minas sholihin. Selamat menikmati indahnya perjalanan dan welcome to the club.
untuk asrama Salman. Agung Wiono untuk anak cucu bangsa, khususnya anak cucu di asrama Salman ITB. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup, ini indah sekali pagi ini kakek Agung dan nenek Yani sedang merekam ya. Ini dan ini Masya Allah ya, di Gunung Selatan sana, Bandung Selatan, dan ini matahari, bulan kecil di sana, kelihatan ya. Dan hari ini tanggal 7 Juni 2020, tepat dengan 15 Syawal. Jadi yang sudah saum Ramadan, terus saum Syawal 6 hari, dan sekarang saum 3 hari di tengah bulan. Wah, indah sekali. Selamat menikmati indahnya perjuangan buat semuanya, anak cucu bangsa. Selamat belajar, sukses dunia akhirat. Terima kasih. Salam untuk kedua orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.